Oke guys, kali ini saya akan buat tutorial tentang cara membuat panorama mode di DJI Spark ya. Pertama kita langsung aja take off. Kita langsung klik take off ya. Ya, setelah kita klik take off, kita pilih gambar kamera ya, yang ini. Kemudian kita pilih kameranya yang ini. Setelah itu kita pilih mode panorama, pano ini. Setelah itu kita pilih spherical ya, supaya bentuk buminya bundar, spherical yang paling bawah ini, yang ini. Ya, setelah kita pilih, kita tekan aja ini supaya tidak kelihatan lagi. Ya, sekarang kita langsung klik ini dan prosesnya akan berjalan. Ya, dia akan mengambil 46 foto. Kita tunggu aja. Dia akan mengambil 46 foto. Kira-kira akan membutuhkan waktu sekitar 3 menit ya. Lagi orang bisa langsung stitching di aplikasi ya. Karena stitching bisa gagal dengan beberapa hal yang cara stitchingnya, cara yang kurang kuat ya. Bisa kita bikin di Photoshop. Nanti saya bisa stitching di aplikasi itu kan melalui Photoshop juga. Kita lihat. Oh. Ya, sekarang lanjut. Ayo sih. Ya, sudah sukses. Oke guys, lanjut ke proses selanjutnya. Tadi ingat proses pertama adalah pengambilan gambar. Tadi menggunakan DJI Spark ya. Bisa juga pakai manual, bisa. Kemudian proses selanjutnya yang sekarang adalah memindahkan gambar ke laptop supaya tidak lama loadingnya ya saat mengedit. Kita langsung buka DJI-M, kemudian panorama. Ini dia yang tadi saya ambil ya. Ini, kemudian saya copy, terus saya simpan di laptop. Ya, tadi saya sudah copy ya, kebetulan saya rekam. Ini dia filenya di sini. Ya, ini dia sudah saya copy. Ya, kita langsung aja. Pertama setelah mengcopy filenya, yang harus kita lakukan adalah menggabungkan gambar menjadi satu. Gambar yang banyak, yang 43 gambar ini kita gabungin jadi satu. Yang ini, ya. Menggunakan aplikasi namanya Image Composite Editor. Ini gampang banget di-download, sangat-sangat ringan, cuman 12 MB. Ya, bisa di-download, cari di Google download Image Composite Editor. Ini gratis ya, free. Ini dia Microsoft ya. Kita klik ini, kemudian ya kita pilih download ya. Setelah itu diinstal dan lakukan langkah selanjutnya. Ya, setelah diinstal maka teman-teman langsung aja buka aplikasinya seperti ini. Kemudian kita pilih new panorama image, from image. Kita cari folder yang tadi. Ini dia. Ya, kita klik, kemudian kita blok semua, Ctrl A. Ya, bisa manual juga sih. Kalau mau manual ya dikecilin gitu. Ya, di blok semua ya, atau Ctrl A supaya semuanya kena. Kita klik open. Ya, maka image-nya akan ke sini. Setelah itu kita klik stitch ini, atau bisa klik next juga. Ya, maka gambarnya akan disatukan. Ini dia proses penyatuan gambarnya. Ya, cara proses langsung. Sekarang proses ya. Ya, sekali. Ya. Ini stitching-nya. Jadi, setelah kita membuat 30 atau 50 bisa balik, dan kita akan membuat tim lagi. Oke. Ya, sebentar lagi, harus sabar. Masa bisa ya. Ini lagi. Oke, sudah selesai. Ini dia gambarnya, sudah jadi seperti ini. Ya, di sini ada pilihan cylindrical dan lain sebagainya. Ya. Kita pilih yang ini. Spherical. Ini, ya. Kita pilih spherical. Kemudian kita klik crop, ya, atau next bisa juga. Oke, kita klik crop.
ya. Setelah klik crop seperti ini, kita klik auto complete untuk supaya yang di atas ini terisi ya, supaya ini terisi semua nih, yang di atas pojok ini kan ada yang masih kosong nih ya. Kita klik auto complete supaya langitnya tidak ada yang hitam, nanti jelek hasilnya. Oke, sudah terisi semua. Kemudian kita export langsung. Kita klik export, next juga bisa. Oke, export. Ya. Gambarnya akan seperti ini. Ya, pilih JPG. Kualitinya high bisa, terserah teman-teman, medium juga bisa. Ya. Terserah teman-teman aja ya. Ini dikurangin aja. Jadi 50% atau 25%. Biar tidak terlalu besar. Kalau terlalu berat susah ya. Ya ini. Pakai 25% supaya tidak berat, supaya cepat ya. Dan ini tetap high nggak apa-apa. Kita klik export langsung ya. Export to disk ini. Ya, kita pilih di mana folder yang mau kita simpan. Saya simpan di mana ya? Ya, di luar. Di mana ya? Di picture, di Digispark Panorama ya, di sini. Saya kasih nama A. Oke, save. Ya, cepat banget ya, sudah selesai. Mungkin karena saya sudah kecilin ya. Mungkin dia Digispark Panorama A. Ini dia file yang tadi ya. Ya, setelah dibuat seperti ini, baru kita lakukan proses selanjutnya, yaitu membuat Tiny Planet dan membuat foto 360 di Facebook. Sebenarnya Tiny Planet kita bisa gunakan di sini juga, teman-teman. Di proses cropnya ini, kita bisa buat di sini, di stitchingnya ini. Kita klik ini stereographical, kita kecilin dulu supaya bisa lihat. Kemudian kita ubah posisinya supaya membentuk Tiny Planet. Nah, seperti ini kan, sudah jadi Tiny Planet bukan? Ya, betul. Sudah jadi kan? Kita bisa atur yang mana jadi atas, jadi bawah, jadi kiri, kanan, yang mana ya. Tinggal diatur sendiri sesuai keinginan masing-masing. Nah, sama caranya seperti tadi. Kalau mau diekspor, tinggal klik crop, kemudian diekspor dan selanjutnya. Itu kalau menggunakan aplikasi ini. Oke, kita mau komitmen supaya mengaplikasi Microsoft juga full ya. Saya sudah, saya nanti persen, tunggu, perusahaan kita sudah, saya dalam. Ini kalau kita bisa ya, bisa kalau terus bisa Microsoft, asal bisa kalau posisinya bisa posisi ringan. Lain kalau yang yang disebut, disebut. Ya kalau posisinya, ini sudah bisa sebut. Menurut bagaimana hitungnya pasti. Ya sebelum saya, terus. Nah, ini kan sudah jadi nih. Kita klik auto complete. Bisa di sini, ya. Ya, sudah. Nah, sekarang kan lengkap nih, full. Bentar masih loading. Nah, kan sudah full. Seperti ini, kita crop aja. Sebenarnya tadi bisa sih nggak di full, tergantung keinginan masing-masing. Maunya agak besar atau agak kecil ya, buminya, earth-nya. Dan kita pilih export. Oke, setelah export kita pilih ini 25% saja. 3000 kali 3000 lumayan besar ya. 25% jangan lupa. Kita export to disk. Saya namakan BB. Oke, ingat JPG pilih ya. Save. Oke, selesai. Kita tutup aplikasi ini. Ya, ini dia. Sudah jadi satu aplikasi sudah jadi dua. Pertama, gambar yang ini ya, yang lurus-lurus saja. Kedua, gambar yang ini, yang sudah dijadikan Tiny Earth. Ya. Sekarang menggunakan Photoshop, membuat Facebook 360. Kita buka Photoshop. Setelah dibuka Photoshop, gampang aja. Kita langsung klik Open, File, kemudian Open. Terus kita cari gambar yang mau kita ubah jadi 360. Bisa gambar apa aja, bebas. Ya, ini misalnya. Gambar apa aja bisa, ya. Langsung kita pilih File. Kemudian kita pilih Save As. Bukan, File Info.
Kemudian kita pilih ini, kita pilih import ya, clear existing properties. Kalau teman-teman punya Photoshop yang versi lama, belakangan keluar ininya ya, kita klik OK. Kita pilih file ini. File ini saya sudah simpan, saya sudah kasih link di bawah di deskripsi, silahkan teman-teman download dulu ya. Pilih, kemudian klik OK dan kita simpan file save as ya. Saya simpan di desktop ya, namanya 360 Facebook. Oke ya, kita simpan. Oke, low aja 4 MB sudah lumayan berat. Oke, saya klik OK. Ya, sudah selesai. Sekarang kita buktikan. Kita buka Facebook. Ya. Kita pilih foto. Kemudian ini dia desktop ya yang tadi. Maka dia otomatis jadi 360. Ini ada logo 360-nya. Ini 360 ini enggak harus foto kayak gitu ya, bisa foto apapun bisa jadi 360. Walaupun foto kita cuman berdiri biasa sendiri tanpa drone, bisa. Sebentar saya lihatkan buktinya. Oke, tes. Saya tulis tes. Ada salah. Ya ini kan terbukti, udah terbukti. Ya. Ya. Oke, sekian. Selamat mencoba ya teman-teman.